Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Profesor Rani Maharani PhD, narasumber kita pada siang hari ini, kemudian Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi sebagai Koordinator Program Studi Kimia FMIPA UNJ, dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti guest lecture pada siang hari ini. Terima kasih Bu Rani atas perkenannya untuk memberikan apa namanya pengalamannya kepada mahasiswa kami supaya lebih semangat untuk melakukan penelitian gitu ya. Dan hasil-hasilnya nanti bisa baik ya seperti pengalaman Ibu Rani di laboratorium gitu, dan juga mudah-mudahan kami juga para dosen juga mengikuti jejak Bu Rani ini terkait penelitian ini menarik sekali. Dan di sini mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa angkatan 2022, 2023, dan 2021 ya. Itu. Jadi beberapa juga ada yang mengikuti mata kuliah bioscience. Kebetulan sekarang juga sedang apa namanya belajar tentang mendesain molekul obat gitu ya. Nah, mungkin ini antibiotik yang berbasis peptida itu seperti apa sih? Nanti bisa bertanya langsung kepada Prof. Rani ya gitu. Kemudian di sini juga ada mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah isu-isu terkini kimia organik. Kebetulan topiknya itu tahun ini adalah siklopeptida dan makrolida, Bu. Jadi siklopeptidanya itu kan amida, makrolida Ya, kan ester gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi ya nyambung sekali gitu dengan topik yang akan dibahas pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan perkenalkan Prof. Rani ya sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah guru besar di program studi kimia FMIPA Unpad gitu, dan sudah mengajar sejak tahun 2006 kalau dilihat dari NIP-nya ya Bu. betul. Ya, kemudian mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah kimia organik termasuk sintesis senyawa organik, kemudian sintesis peptida dan biotransformasi begitu ya. Kemudian ini adalah pengalaman pendidikannya, beliau S3 di Latrobe University, lulus tahun 2013, kemudian kimia organik bahan alam ITB tahun 2005, dan kimia Unpad lulus tahun 2022. Kemudian aktif di berbagai mm, ang- himpunan profesi ya, termasuk yang di tingkat nasional itu Ketua Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia, dan di beberapa profesi kimiawan internasional seperti APS, American Peptide Society, Royal Society of Chemistry, dan American Chemical Society. Kemudian penelitiannya juga rutin setiap tahun mendapat dana, alhamdulillah ya Bu. Kemudian Alhamdulillah. Iya. Kemudian untuk pengabdian masyarakatnya sama ya, karena memang Tridharma semua dosen melakukan, dan publikasi yang dilakukan ini yang paling baru ada di bawah kayaknya ya. Itu tahun 2024, itu ya memang tentang sintesis tadi ya siklopeptida, kemudian juga di 2025 juga sudah ada apa namanya publikasi yang dilakukan di jurnal-jurnal Q1 dan Q2 gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Prof. Rani Maharani PhD untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bapak Dr. Hanhan atas introduction-nya ya, cukup lengkap sekali. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kaprodi Sarjana Kimia di Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Vera, yang pertama kali mengundang saya dalam guest lecture pada siang hari ini. Tentu saja saya senang sekali untuk bisa eh, bergabung di guest lecture ini untuk berbagi saja mungkin ya terkait apa yang saat ini dikerjakan di grup riset kami, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Prodi Sarjana Kimia UNJ, dan tentu saja para mahasiswa. Tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Nanhan, banyak sekali yang apa mulai dari angkatan berapa 2021 ya hingga Ya, 2023 ini telah bergabung juga dalam guest lecture ini. Eh,
Mungkin izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Pak Nahan? Sudah Ibu. Ya, Oh, sudah ya. sudah Baik, ya. baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan hari ini saya mencoba menyampaikan apa yang menjadi topik besar mungkin ya, tapi sebetulnya penekanannya ini adanya di sintesis gitu, karena pekerjaannya adalah di sintesis gitu. Nah, ini judulnya adalah antibiotik berbasis peptida sebagai arah baru penemuan obat. Saya memang banyak bekerja di eh, peptida, khususnya di sintesis kimianya, dan biasanya sintesis ini yang kita coba buat, kemudian kita lakukan pengujian begitu ya. Salah satunya adalah pengujian untuk antibakteri yang bisa jadi ke depannya bisa menjadi kandidat antibiotik baru selain antibiotik-antibiotik yang barangkali sudah ada di ya saat ini gitu. Ntar izin saya. Ya, mungkin ini hari ini saya akan menyampaikan beberapa isi dalam guest lecture ini, mulai dari pendahuluan, mungkin sedikit terkait keunggulan antibiotik berbasis peptida, bagaimana cara kerja mereka sebagai antibiotik, dan mungkin beberapa contoh saja. Dan ini di sisi sebelah kanan ini, mungkin ini yang lebih banyak akan saya bahas tentang peptida itu sendiri, seperti apa eh, tantangannya, serta beberapa solusi juga dalam pengembangan obat eh, berbasis peptida, begitu ya. Kemudian sintesis peptida juga mungkin ini akan lebih banyak ke bagian kimia organiknya. Mungkin saya juga nanti akan contohkan satu atau hingga dua lah, beberapa sintesis yang kami kerjakan. Kemudian kita juga mungkin nanti akhiri dengan bagaimana sih sebetulnya potensi antibiotik berbasis peptida ini gitu di masa depan dan kesimpulan. Ya, mungkin ini introduction awal saja bahwa ya penyakit infeksi itu masih merupakan penyakit yang cukup tinggi di Indonesia, penyebabnya cukup banyak dan menyerang bagian tubuhnya juga cukup beragam ya. Penyebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan juga bisa parasit. Nah, sebetulnya dalam istilah antibiotik kita mungkin sudah tahu semua ya. Ini biasanya adalah obat yang khusus sebetulnya untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri ya. Tapi tidak kita sebutkan dia untuk virus, jamur, atau parasit. Kalaupun ada obat yang bisa menghambat ini ya kita sebutnya sebagai antivirus itu ya, anti jamur, anti parasit. Ya, biasanya sebetulnya sebelum menggunakan obat antibiotik, ya sistem imun kita juga biasanya kalau baik gitu ya, ada infeksi itu eh, bisa dapat segera gitu ya, infeksi itu atau bakterinya dibunuh gitu ya, atau dihambat pertumbuhannya sehingga infeksi bisa reda begitu. Namun ya beberapa hal ini tidak bisa gitu ya, sehingga kita membutuhkan obat dari luar sehingga eh, ya cukup mempercepat lah proses membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri itu. Nah, kalau kita lihat saat ini ya dengan berbagai mekanisme yang ada, ya berbagai jenis antibiotik juga di sini mulai dari kelompok makrolida tadi Pak Anhan menyebutkan ya bahwa saat ini sedang mengembangkan juga kelompok makrolida. Kemudian ada poliketida, kemudian ada kelompok beta laktam ya. Contoh mungkin yang sering kita dengar ya ada penisilin, cephalosporin gitu. Itu adalah kelompok antibiotik dengan struktur asam cefalosporat ya, base-nya gitu. Kemudian ada kelompok aminoglikosida, kemudian ada juga beberapa antibiotik sintetik mulai dari sulfadra, quinolones, oxazolidinone, dan juga ada kelompok peptida ataupun glikopeptida begitu. Banyak sekali saat ini yang
yang beredar gitu ya, dengan berbagai struktur senyawa dan beragam mekanisme juga ya, mulai dari yang mengganggu sintesis protein eh, dalam bakteri tentu saja ya, kemudian mengganggu eh, kestabilan membran dinding sel gitu ya, banyak sekali. Nah, tapi mungkin dalam hal ini saya akan nanti banyak membahas yang salah satu kelompok saja, yaitu kelompok peptida ya, dengan mekanisme yang eh, biasanya spesifik gitu ya untuk peptida ini, eh, yang nanti akan saya coba sampaikan. Ya, eh, biasanya dalam peptida ini khusus untuk antibiotik itu ada satu kelompok yang kita beri nama populer saja gitu ya di kelompok ini, namanya adalah AMP. AMP itu adalah antimicrobial peptide. Ya, jadi di sini memang kalau dikatakan mikrobial ini agak luas ya, tidak hanya bakteri tapi jamur juga masuk ke dalam kelompok ini. Bahkan dalam beberapa review itu eh, termasuk eh, apa parasit juga masuk di dalamnya gitu ya. Jadi di dalam kelompok apa namanya AMP ini. Sebetulnya ini seperti eh, ya suatu peptida, peptida dengan apa struktur yang tidak besar ya, dengan residu asam amino yang cukup kecil gitu ya. Dan biasanya dia dihasilkan ya sebagai bawaan dari inang untuk pertahanan tubuh. Sama seperti ketika kita bicara metabolit sekunder dari tumbuhan, dari hewan dan yang lainnya ya, itu juga sebagai eh, mekanisme pertahanan tubuh. AMP pun demikian gitu. Nah, sumbernya pun ya banyak ya, sama seperti secondary metabolit yang lainnya juga mulai dari hewan, tumbuhan, bakteri, jamur gitu ya. Bisa kelompok serangga, amfibi, ikan, reptil, mamalia, dan masih banyak lagi termasuk kayak sumbernya itu juga banyak di racun ular ya, venom gitu ya. Itu juga banyak mengandung peptida-peptida yang kalau diisolasi begitu ya eh, memiliki aktivitas yang sangat menarik, termasuk sebagai antimikroba. Ya, ini eh, dia saat ini gitu ya potensinya sebagai obat eh, ya salah satunya untuk antibiotik ini ya cukup besar. Eh, Mengingat dia eh, aktivitasnya itu cukup berspektrum luas. Jadi dia untuk misalkan untuk ke bakteri dia bisa aktif di gram positif, bakteri gram positif, bakteri gram negatif, bahkan virus juga bisa, jamur juga bisa ya. Bahkan tadi saya sampaikan di awal parasit juga bisa gitu ya. Ada yang untuk malaria gitu ya yang menggunakan kelompok AMP ini. Nah, jadi ini tentu saja yang menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan sebagai antibiotik baru begitu. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi keunggulan? Tadi sudah disampaikan salah satunya adalah dia memiliki spektrum luas dalam hal aktivitas biologinya. Dia cukup efektif tidak hanya pada bakteri ya, patogen bakteri gitu, tapi jamur juga, parasit juga, virus juga gitu ya. Ini tidak hanya di satu eh, apa referensi ya. Ini hampir semua referensi berkaitan dengan AMP gitu ya, antimicrobial peptide ini eh, dinyatakan eh, seperti itu dan sudah banyak contoh yang eh, ada ya orang lakukan untuk mengujinya ke berbagai banyak patogen ini. Kemudian juga dia disampaikan juga memiliki tingkat resistensi yang rendah. Mungkin salah satu yang sering kita dengar dari antibiotik adalah eh, apa namanya antibiotik ini katanya sudah resisten ya bakteri ini resisten gitu ya, bukan antibiotiknya resisten. Bakteri ini telah resisten terhadap antibiotik tertentu gitu. Artinya dia sudah tidak bisa ya disembuhkan dengan antibiotik tertentu. Contohnya MRSA ya, multi drug resistant terhadap misalkan dari Staphylococcus aureus misalkan ya. Nah ini tapi ketika ditambahkan dengan AMP dari kelompok peptida, ternyata tingkat resistensi itu menjadi eh, eh, ya kita katakan dia menjadi efikasinya itu menjadi baik gitu ya, walaupun misalkan dengan bakteri yang sudah resisten,
kemudian diberikan AMP, dia AMP ini masih memberikan efikasi, padahal jelas-jelas patogen itu sudah resisten gitu terhadap multi drugs ya, banyak obat. Nah, ini menjadi salah satu harapan ya, bahwa AMP ini apa namanya, bisa menjadi salah satu kandidat yang tadi secara resistensi dikatakan dia cukup rendah gitu ya. Dengan banyak mekanisme resistensi yang ada ya. Eh, saya bukan orang biokimia, tapi mekanismenya itu cukup banyak. Namun dengan mekanisme yang dimiliki oleh AMP, eh, dia cukup rendah untuk ke arah resistensi tersebut, gitu. Karena mekanismenya cukup berbeda. Kemudian juga hal yang menarik adalah dia memiliki efek sinergis dengan antibiotik konvensional. Jadi jika kita ingin campurkan yang sudah ada, dari tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ada berbagai kelompok ya, strukturnya dari kelompok apa makrolida gitu ya contohnya. Kemudian kalau kita mau gabung gitu dengan yang AMP ini dari kelompok peptida, dia masih bisa memberikan efek yang sinergis ya, beriringan gitu untuk apa ya, eh, memiliki aktivitas yang baik gitu. Nah, kemudian juga yang tak kalah menariknya dari AMP adalah toksisitas dia yang rendah. Ya, AMP peptida ini disusun oleh asam amino ya. Jadi kalaupun dia kita masukkan ke dalam tubuh, pastinya dia akan terdegradasi menjadi asam amino. Asam amino adalah bagian dari penyusun protein dalam tubuh. Jadi kita bisa harapkan kalaupun dia terdegradasi aman ya, tidak tidak toksik ya. Sedangkan dengan struktur yang kita belum tahu proses degradasinya seperti apa, itu mungkin menjadi sesuatu yang ya harus dicek juga ya, obat tersebut apakah memberikan toksisitas atau tidak. Namun kalau secara prediksi awal, bukan hanya prediksi ya, sudah dibuktikan juga ya, karena dia kalau didegradasi dalam tubuh itu hanya asam amino yang dihasilkan, harusnya tidak toksik. Kemudian tentu saja yang menjadi hal menarik adalah dia mudah disintesis dan dimodifikasi ya. Jadi saya sampaikan kenapa sintesisnya dianggap mudah, eh, apa namanya, dibandingkan sintesis-sintesis natural compound, misalkan ya senyawa sekundari metabolitnya Ibu Dokter Pera ataupun Dokter Han ya dari alam. Disintesis itu lebih rumit dibandingkan ketika kita dapat mensintesis peptida kita. Nanti kita akan belajar di part bagian sintesis peptidanya. Nah, tadi dikatakan mekanisme kerja dari AMP ini eh, biasanya eh, berkaitan dengan bagaimana dia merusak ya membran dari bakteri gitu ya. Jadi dengan berbagai mekanismenya ya, dia jarang yang bekerja dengan mekanisme lain. Tapi ini yang paling dominan gitu. Tapi ada ya yang melaporkan juga dengan mekanisme yang lain. Tapi mayoritas dia itu adalah merusak membran ya. Nah, jadi ini ada contoh yang disampaikan dari Bahar dan Ren gitu ya, bagaimana si peptida ini digambarkan dengan yang ini ya, garis di sini ada biru merah gitu ya. Ini peptida-peptida gitu. Ini adalah membran sel, tentu saja membran sel bakteri ya, karena kita akan misalkan apa namanya, bekerja untuk bakteri, menghancurkan bakteri, membunuh bakteri gitu ya. Ini ada yang namanya model barrel stop, model karpet atau deterjen, dan model poritoroidal ya. Jadi biasanya peptida itu pastinya berinteraksi ya, misalkan dalam masih solution, dalam aqueous gitu ya, solution larutan berair gitu, dia biasanya masih membentuk rantai yang masih belum folded gitu ya. Kemudian biasanya dia akan membentuk ketika mendekati membran, dia mulai membentuk struktur sekundernya, misalkan alpha helix di sini. Kemudian setelah dia menempel pada permukaan, tentu saja kita sudah tahu struktur membran ya, fosfolipid gitu ya, ada bagian hidrofobiknya, ada bagian hidrofilik dan seterusnya ya. Nah, maka di bagian AMP ini memang kalau nanti kita lihat secara struktur, ini kebanyakannya
tersusun juga dari asam amino yang unsur eh, apa namanya kationiknya ada, yang mana kationik ini bermuatan positif, betul ya. Sedangkan di dalam membran kita ketahui ada fosfat negatif gitu ya. Sehingga unsur kationik dari residu pada peptida itu menjadi sangat dibutuhkan biar dapat berinteraksi positif negatif di sini ya. Kemudian juga unsur lain selain ada residu-residu kationik adalah residu-residu yang hidrofobik ya, karena ada bagian hidrofobik juga dari fosfolipid membran ini, betul ya. Lipid kan, lipid itu hidrofobik gitu, sehingga kedua unsur itu menjadi penting dan harus ada padanannya di dalam struktur peptida kita gitu, sehingga interaksi itu menjadi ada. Ya, nah dalam hal ini, misal ini dia ikut model Baerstop gitu ya, dia biasanya membentuk suatu pori vertikal ya, dia kerjanya kayak drilling gitu ke bawah gitu ya, hingga dia membentuk pori gitu ya, sehingga bolong gitu ya membrannya, sehingga terjadi kebocoran sel gitu ya, sudah akhirnya eh, mati ya eh, si patogen kita gitu. Atau juga ada yang model karpet atau deterjen, dia biasanya tidak vertikal tapi horizontal saja kerjanya di permukaan membran ini gitu ya. Sehingga ketika konsentrasinya tinggi di permukaan, ya membran menjadi mengalami lisis ya. Sehingga pada akhirnya rusaklah sel. Ya, kemudian keluar lagi isinya dan mati gitu ya si bakteri tersebut gitu. Kemudian ada juga model poritoroidal. Ini agak mirip, cuma ini ada bagian yang di dalam juga membentuk ya seperti ini ya, kepalanya di sini. Tapi intinya dia masih membentuk pori juga hingga membuat bolong gitu ya permukaan membrannya dan terjadi kebocoran. Isi sel keluar gitu ya, rusak lah. Nah, jadi ini beberapa mekanisme yang paling banyak dibahas ya untuk AMP ini dalam bekerja sebagai antibiotik gitu, antibakteri terutama ya. Ya, secara struktur AMP itu eh, ada dua, ada linier dan juga ada siklik ya. Mungkin kalau kita peptida itu kan struktur kecil dari protein ya. Dia tersusun asam amino yang nanti saya akan bahas juga khusus untuk peptida secara struktur. Eh, ada ujung C terminal dan ada ujung N terminal misalnya ya. Nah, namun nanti saya akan bahas sebetulnya secara umum kalau kita hanya membuat suatu peptida linier dibandingkan siklik, yang linear itu cenderung untuk mudah sekali terdegradasi oleh enzim proteolitik. Mengapa? Ya karena dia protein gitu ya, peptida kecil, sehingga protease pasti akan kenal dengan dia. Sehingga dia mudah sekali dihidrolisis gitu ya, menjadi asam aminonya, ya sudah boro-boro dia mencapai target gitu untuk ke tempat infeksinya eh, keburu terhidrolisis ya kalau diberikan secara oral gitu. Nah, tentu saja nanti saya akan bahas juga di kuliah hari ini bagaimana kita memodifikasi struktur linier ya. Eh, nah, salah satunya adalah membentuk dia siklik. Ya, tapi linier juga bisa kita modifikasi. Contoh ini adalah termodifikasi ya. Ujung C terminal kan biasanya dalam asam amino adalah COOH, tapi dia ubah menjadi amida. Ya, kalau kita belajar derivat asam karboksilat, amida itu adalah derivat yang stabil, ya, dia tidak reaktif begitu. Sehingga ini bisa jadi eh, menambah stabilitas dari si peptida ini. Bahkan ini juga kita ketahui ini sebetulnya N-terminal ya, seperti prolin tapi bukan prolin. Ini adalah asam amino unusual ya, tidak biasa dan bisa jadi dia menjadi tidak dikenali oleh eh, enzim protease ya sehingga menjadi lebih stabil. Tapi secara umum kalau dia hanya linear peptida biasa saja tanpa ada modifikasi ya dia kurang menguntungkan sebagai obat ya kecuali obat oles barangkali ya obat oles di permukaan gitu itu masih bisa. Nah, siklik biasanya adalah salah satu
yang lebih favorit ya untuk menjadikan dia sebagai kandidat obat. Karena ya dengan struktur sikliknya itu enzim protease nggak kena ya. Dia lebih tahan terhadap degradasi enzim-enzim proteolitik yang kalau kita minum obat gitu ya dia masuk gitu ya ke lambung, ke usus gitu ya yang isinya banyak mengandung enzim-enzim tersebut gitu. Nah, bahkan dia juga secara konformasinya dia itu cenderung agak rigid, tidak sefleksibel dari linear ya, sehingga rigiditas itu justru meningkatkan selektivitas juga pada membran patogen yang ada. Ya, kemudian ini kalau kita lihat ada beberapa mekanisme kerja antara peptida linear dan siklik ini biasanya dicirikan dengan yang apa namanya yang siklik ya dia lebih cenderung membentuk pori seperti yang tadi disampaikan ya. Dia eh, ke bawah vertikal gitu ya sehingga menimbulkan pembukaan pori nanti isi selnya keluar gitu. Namun kalau yang linear di permukaan membran itu biasanya dia mengambil yang tadi yang kedua mekanisme yang kedua yaitu karpet atau deterjennya. Jadi dia di permukaan saja, not inserted jadi dikatakannya tidak masuk. Tapi ya ketika konsentrasi dia cukup tinggi di permukaan ya tetap saja akan terjadi lisis pada permukaan membrannya gitu ya. Ini hanya perbandingan di antara kerja kebanyakan dari AMP yang strukturnya linear dan yang strukturnya siklik gitu. Ya, ini mungkin beberapa eh, apa namanya contoh antibiotika berbasis peptida yang sudah ada di pasaran ya. Ini sudah banyak. Ini hanya beberapa contoh saja. Ada Polymyxin B yang ini obatnya ada ya. Ini siklik, jadi dia juga bisa apa ya bisa diminum ya secara oral ya, ya diminum gitu sebagai obat aman gitu, tidak mudah terhidrolisis. Ini bisa efektif untuk infeksi bakteri gram negatif, contohnya Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada basitracin, ini bisa dalam bentuk salep ya. Ini untuk infeksi juga bakteri gram positif. Kemudian ada daptomisin di sini yang cukup baik untuk bakteri gram positif, termasuk yang MRSA. MRSA itu Staphylococcus aureus yang resisten terhadap multidrugs itu ya. Ketika udah nggak mempan, dengan daptomisin ini cukup bagus kinerjanya. Kemudian juga ada vancomycin pun demikian, dia cukup efektif termasuk terhadap patogen yang sudah resisten terhadap banyak obatan. MRSA kita kata sebutnya. Ya, mungkin itu terkait secara umum saja gitu ya tentang peptida berbasis sorry antibiotika berbasis peptida tadi gitu ya. Karena saya juga eh, tidak terlalu dalam ya dalam eh, bagaimana secara biokimia. Saya tidak terlalu akan masuk ke sana. Saya akan masuk nanti ke bagian khususnya di sintesis organiknya saja. Nah, ya mungkin peptida saya ulas kembali saja apa itu peptida karena AMP itu adalah peptida eh, yang mana adalah polimer dari asam amino. Ya, biasanya kategorinya sih 2 hingga 50 lah ya, itu kategori peptida ya biasanya. Di atas itu ya bisa protein. Kalau protein kan biasanya juga antara rantai itu dia udah membentuk struktur yang lebih tinggi lagi ya sehingga kategorinya menjadi protein begitu. Nah, peptida ini ya polimer dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan amida saja. Mungkin kita sudah belajar di kimia organik bagi angkatan di sini mahasiswa yang sudah mengambil kimia organik pastinya tahu ada amida ya adalah derivat asam karboksilat ya. Ya dalam peptida namanya ikatan peptida gitu ya. Kalau kita lihat lagi ini asam amino ya. Jadi reaksinya hanya ini saja gitu. Ya, jadi asam amino satu, asam amino yang kedua. Ya, tiap asam amino kita sudah tahu ada gugus aktif amino, ada gugus aktif COOH. Ya,
Dan di kalau mau menggabungkan dengan asam amino yang lain sama juga. Asam amino yang lain juga punya gugus amino dan punya gugus eh, amina ya, dan asam karboksilat gitu ya. Sehingga ketika kita mau gabungkan ya pastinya yang satu COOH-nya yang dipakai, yang kedua aminonya, gugus amino ya atau amina ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, ketika kita ingin menggabungkan ini, yang nggak bereaksi nanti di sisi ini, kiri dan kanan, paling kanan, pastinya ini harus kita proteksi ya. Kita akan pelajari berikutnya. Ya, tapi dalam reaksinya kita hanya menghubungkan ini saja, membentuk amida, CONH, ya, adalah suatu derivat asam karboksilat. Sangat stabil dia, tidak reaktif. Ya, kebayang kalau protein cukup reaktif ya, seperti ester anhidrida gitu, ikatannya ya mudah terhidrolisis ya kalau ada asam melepuh ya. Nah, ini ya amida isinya cukup stabil. Ya, asam aminonya cukup beragam. Ada kelompok nonpolar ya, polar ya. Contoh yang nonpolar ada ini ya, ada di papan sini glisin, alanin, valin, sistein, prolin, leusin, isoleusin, nonpolar ya. Yang polar di sini ada serin, treonin, tirosin, asparagin ya. Kemudian bermuatan tadi saya sampaikan kelompok AMP itu cirinya banyak mengandung kationik, berarti muatan positif ya. Nah, biasanya kalau banyak lisinnya itu ada peluang menjadi AMP ya, ada lisinnya, ada arginin juga punya muatan positif, ada histidin juga gitu ya. Kemudian ada juga kelompok muatan negatif di sini ada asam aspartat, ceomin ya, dan ceomin juga ya, itu asam glutamat ya. Nah, ini bisa membangun nih peptida gitu. Tinggal kita reaksikan saja menghasilkan ikatan amida gitu ya antara dua residu. Tinggal diperpanjang lagi ini. Jadilah suatu polimer ya. Nah, ya kalau kita lihat peptida ini memang sekarang mulai dilirik ya. Walaupun jumlah mulai dilirik sebagai obat gitu. Walaupun jumlah nanti saya akan tunjukkan slide berikutnya. Kalau dilihat dari jumlah yang sudah disetujui oleh FDA, Food Drug apa and Drug Administration ya, itu masih belum sebanyak yang obat-obatan dari molekul kecil begitu ya. Namun apa yang menarik di sini, kadang di beberapa jurnal itu menyebutkan kelompok obat itu ada yang strukturnya kecil ya, molekul kecil di sini contoh aspirin, ibuprofen gitu ya, dan lain-lain ya. Ada kelompok biofarmasetikal yang berbasis ya biomolekul ya, bisa DNA, bisa RNA, bisa protein juga gitu. Nah, ini eh, semuanya itu di tengah-tengah saja kalau peptida. Ya, molekul kecil bisa jadi cost untuk membuatnya lebih murah misalnya. Tapi dia biasanya ya jarang tertarget. Beda dengan yang kelompok biofarmasetikal. Ya, dia cost untuk dapatkan senyawa ini pastinya nggak murah, mahal ya dan rumit ya. Namun pasti dia sangat tertarget ya karena dia juga biomolekul gitu ya. Nah, peptida itu ada di tengah-tengah. Dia secara struktur tidak terlalu besar gitu ya. Namun dia bisa sama fungsinya seperti biofarmasetikal karena dia protein kecil juga. Ya, jadi ini menjadi menarik ya. Orang mulai melihat peptida ini sebagai suatu eh, kandidat obat potensial gitu kurang lebih. Ya, tadi eh, kenapa lebih potensial tadi? Karena potensinya lebih tinggi. Dalam hal ini dia umumnya sangat aktif pada reseptor target. Ya, banyak yang kalau mungkin kita dengar ada yang namanya RGD peptide ya. eh, Orang membuat eh, mengetahui RGD peptide itu hanya tiga asam amino saja, tapi dia bisa sangat menargetkan pada reseptor targetnya, sangat spesifik. Pasti pasti orang itu menemukan pertama RGD itu biasanya dari yang ya interaksi dulu sama reseptor, biasanya protein besar gitu ya. Kemudian dipecah-pecah gitu ya. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan unit terkecil tapi yang paling potensial ya. Sehingga pada akhirnya diketahui bahwa reseptor pendek itu potensial dan bisa disintesis begitu ya. Nah, peptida itu bisa seperti itu. Ya, sekarang apalagi dengan bantuan kimia komputasi ya, kita bisa sangat
mudah merancang peptida-peptida kecil ini apakah dia dapat berinteraksi dengan reseptor tertentu sehingga kita bisa tinggal pilih saja ya walaupun tetap harus dibuktikan dengan lab basah ya. Lab basah apakah sesuai dengan hasil dari kimia komputasi itu. Kemudian tentu saja selektivitas lebih tinggi ya karena tadi ya sangat cocok dengan reseptor tertentu dan tadi keunggulannya itu satu keamanannya lebih baik. Karena tadi dia kalau terdegradasi dan masuk hasil degradasinya ke dalam aliran darah itu hanya asam amino saja yang dihasilkan. Artinya tidak menjadi eh, menakutkan gitu ya byproduct dari proses metabolisme tersebut dari obat berbasis peptida ini. Namun tidak hanya keunggulan, peptida juga punya kelemahan. Dia umurnya pendek ya. Ya, tadi kalau kita nggak pandai memodifikasi peptidanya, salah satunya menjadikan misal peptida linier menjadi siklik gitu ya, ya susah mau jadikan dia obat. Kita makan obatnya belum sampai ke target, dia sudah dihidrolisis ya oleh protease di dalam sistem pencernaan begitu. Ya, nah, berarti di sini PR-nya modifikasi peptida menjadi penting. Kemudian ya agak kebanyakan itu tidak dapat diberikan secara oral. Kecuali tadi ya, kecuali kita modifikasi. Sehingga kita tahu stabilitasnya sejauh mana ya sampai dia mencapai target. Ya. Nah, dalam hal ini ya sebagian besar itu memang harus diberikan melalui injeksi. Kemudian stabilitas produk yang rendah. Ya, ini kaitannya dengan tadi dan selain dia labil dengan protease gitu ya. Dan banyak juga yang tidak dapat disimpan dalam larutan air selama lebih dari beberapa hari. Ini juga masih menjadi tantangan bagaimana cara meningkatkannya, kestabilannya. Mungkin kalau kita sudah dengar insulin ya untuk diabetes gitu, biasanya diinjeksikan ya. Ini strukturnya adalah peptida linier ya, tapi dia ada stabilisasi lewat jembatan SS di sini ya. Nah, jembatan disulfida dari rantai dari ya dari residu sistein di sini ya. Sistein di sini. Isinya ada 51 asam amino. Ini obat berbasis peptida pertama nih yang ditemukan di perusahaan farmasi ya, Eli Lilly ya pada tahun 23 ya. Dan saya yakin masih dipakai juga sampai saat ini ya untuk kasus diabetes. Ya, nah banyak banyak lagi ya, termasuk tadi beberapa antibiotik yang sudah saya sampaikan di awal yang sudah menjadi obat ya. Ini juga ada selain AMP itu ada obat kanker juga, ada diabetes. Ini semuanya berbasis peptida juga. Ada rheumatoid arthritis ya, ada antidiuretik gitu ya. Tapi ini banyak ya yang membentuk struktur siklik ya. Karena tadi dia lebih resisten terhadap bukan terhadap ini ya, tapi lebih terhadap protease gitu, lebih stabil, tahan ya dengan enzim tadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa obat berbasis peptida ini eh, iya, kalau kalau dibandingkan ini masih kecil. Kalau lihat yang A, bagian A ini obat yang ya dikatakan small molecule itu masih menguasai, merajai yang ada di FDA itu 83%. Ya, peptida itu hanya 6% saja. Ya, artinya memang eh, tapi bertumbuh ini. Angkanya terus bertumbuh setiap tahunnya. Ya. Nah, dari 6% ini kalau kita lihat di sini 45% adalah linear peptide, 25% strukturnya siklik, kemudian ada juga yang dikonjugasikan, kemudian ada juga yang dihelasikan ya 7% ya. Sehingga ini menjadi obat yang bisa dipasarkan. Nah, kalau dilihat nomor satu itu adalah untuk infeksi, ya, termasuk ini kelompok tadi, AMP. Ini termasuk yang paling banyak sebetulnya untuk peptida. Kalau lihat di beberapa jurnal, kalian browse gitu ya, cari peptida itu banyak, terutama yang siklik ya. Dia itu lebih ke antimikrobial, banyak sekali, ya. Termasuk obatnya juga ini yang paling dominan adalah obat-obat infeksi, ya, diikuti anti kanker, kemudian untuk agen diagnostik, radiofarmaka gitu ya. Karena tadi tertarget biasanya ya dia bisa masuk ke targetnya sehingga ketahuan oh ya bahwa di sana ada sel kanker misalkan ya eh, sehingga ketahuan penyakitnya lebih dini gitu ya. Nah, itu banyak.
ya orang-orang BRIN Batan ya yang dulunya Batan itu ya banyak bekerja di Radio Farmaka dan berbasis peptida juga. Kemudian ada banyak lagi penyakit-penyakit ya termasuk dari diabetes ya. Insulin adalah obat peptida pertama ya yang diproduksi oleh Eli Lilly gitu ya. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat ya ada autoimun, ada osteoporosis gitu ya. Ini sudah banyak ya. Tapi kembali lagi ya, ini masih belum banyak. Nah, biasanya mungkin kalau kita lihat banyak eh, orang bekerja dengan isolasi natural product ya. Riset ini rasanya akan terus diperlukan ya sepanjang hayat karena memang eh, apapun itu sumber senyawa di efek atau tidak itu biasanya awalnya dari sumber alami ya. Biasanya sumber alami itu kemudian disintesis, diderivatisasi baru ketemu gitu ya eh, senyawa yang potensial dijadikan obat gitu. Nah, jadi peptida juga sama, sumbernya sama dari alam ya AMP ini. Jadi tadi seperti yang dikatakan di awal AMP itu peptida ya yang sebetulnya sebagai pertahanan tubuh dari si inang. Sehingga dia ya menghasilkan senyawa itu yang memiliki aktivitas yang sangat menarik. Nah, dalam hal ini, ya, senyawa alam ini menjadi titik awal ya untuk desain obat atau selektivitas dengan selektivitas dan potensi yang tinggi. Sumbernya banyak ya, bakteri, tumbuhan, organisme berbisa, ya, darat, laut juga sama banyak ditemukan ya dari bakteri di apa ya di karang-karang gitu ya. Itu banyak ditemukan peptida juga. Gitu. Amfibi juga ini banyak ya. Tadi saya menyebutkan juga organisme berbisa ya. Contoh yang mungkin di beberapa saya waktu itu pernah lihat beberapa negara di Australia itu udah banyak isolasi fenom dari ular yang isinya adalah peptida juga gitu. Yang kemudian dikembangkan untuk aktivitas biologi yang lain. Jadi banyak sumbernya ya. Nah, ini contoh ada mikrosin J25 itu awalnya dari bakteri E. coli ya. Nah, ini ada juga nih, dihasilkan. Kemudian ada subtilosin ya, struktur siklik juga di sini dari Bacillus subtilis ya. Karena tadi dikatakan bisa dari bakteri juga ya dihasilkan. Ada konotoksin dari racun apa ya, konsnel apa namanya? Siput, siput laut ya, predator, siput predator ini juga menghasilkan peptida siklik juga. Jadi ini banyak sumbernya ya. Dari tumbuhan juga ada ya. Eh, saya melihat kemarin dari apa ya kelompok nangka-nangkaan itu apa, tapi bukan nangka gitu. Yang ada di Afrika itu hasil, isinya juga ada kandungan metabolisme ini ada AMP juga gitu ya. Jadi banyak sumbernya yang bisa kita apa namanya dapatkan peptida-peptida tadi. Nah, tadi dikatakan salah satu dari kelemahan dari peptida untuk dijadikan obat termasuk AMP ya adalah ketika dia mudah dikenali oleh enzim protease, dia tidak stabil sehingga perlu optimasi struktur peptida tadi untuk dapat dikembangkan sebagai obat ya termasuk antibiotik ya. Nah, ini beberapa yang bisa dilakukan untuk kita bisa meningkatkan aktivitas biologi mulai dari kita mengganti misalkan ini yang atas ya ada peptida TL gitu. Ini semuanya adalah asam amino esensial gitu ya. Dan kebanyakan ini kalau bisa dikatakan ini L misalkan ya, L asam amino gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti tuh untuk misalkan mencoba-coba aktivitas biologinya ganti-ganti misalkan glutamin kita ganti prolin, mana yang lebih aktif gitu ya. Atau misalkan kita membuat analog. Nah, ini biasanya yang membuat stabil itu ketika kita buat analog dengan memasukkan asam amino non natural yang bukan L karena di alam itu yang dikenali oleh protease yang L ya karena di tubuh juga kita disusun oleh asam amino dengan konfigurasi L ya. Jadi L asam amino, L prolin, L valin, L triptopan gitu ya. Nah, ketika kita misalkan ganti di sini pada posisi 7 L lisin ini kita ganti dengan D ya. Jadi konfigurasinya berubah ya di C
alfanya, C kiralnya dia berubah jadi D. Nah, ini biasanya ini membuat protease jadi nggak kenal, ya. Sehingga kalau protease nggak kenal, dia nggak mudah untuk dihidrolisis, gitu ya. Nah, ya banyak lah ini termasuk di posisi 8 misalkan di sini L-fenilalanin diganti D-fenilalanin juga ini bisa dilakukan ya. Untuk kita bisa membuat dia stabil. Kalau kita lihat ini sebetulnya ujung C terminal harusnya COO sorry tidak tahu ya. Biasanya di sini N terminal ya, tapi di sini kelihatannya ini C terminal ya sekuen tapi tidak apa-apa ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, selain kita bisa tadi ya mengganti L asam amino dengan D, kita juga bisa membuat yang linear. Jadi linear itu awalnya linear seperti ini ya. Jadi ada C terminalnya COOH, kemudian ada N terminalnya NH2, lalu kita hubungkan saja, kita hilangkan nih. Kita buatkan lagi dia ikatan CONH sehingga membentuk struktur siklik ya. Nah, ini bisa meningkatkan half life-nya ya waktu paruhnya permeabilitasnya dikatakan di sini lebih baik juga. Nah, sehingga ini bisa menjadi alternatif ya. Kalau tadi dilihat beberapa contoh peptida-peptida yang sudah jadi obat itu strukturnya hampir kebanyakan siklik ya. Ini eh, banyak yang siklik yang khususnya untuk AMP ya. Tapi ada juga tadi yang linear. Pasti yang linearnya juga bukan sembarang linear ya, tapi linear yang tadi seperti ini sudah ada modifikasi ya. Nah, ini ada modifikasi sehingga lebih tahan. Kemudian juga siklisasi tidak harus cek ke N terminal, bisa juga lewat rekayasa ikatan sulfida ya. Contoh ini, misalkan ini ada rantai panjang dari peptida, kemudian kita memiliki residu sistein yang ada SH-nya, tiol, gugus tiol ya, atau merkaptan. Ini juga sama, gugus tiol atau merkaptan. Ini dioksidasi saja dia bisa membentuk jembatan disulfida. Ini biasanya membuat dia memiliki struktur yang lebih stabil dibanding yang atas. Ya, jadi ini beberapa rekayasa yang bisa dilakukan untuk membuat peptida itu menjadi lebih baik. Ya, lebih baik bisa secara aktivitas, bisa dalam hal apa stabilitas dia. Ya, untuk kita jadikan obat. Nah, jadi eh, tadi ya sudah dikatakan yang dilakukan ini sebetulnya tadi dua, selain meningkatkan aktivitas biologi, juga untuk meningkatkan waktu paruh ya terhadap degradasi proteolitik ya. Nah, ini apa kayak gambar lah yang menyimpulkan apa saja yang bisa kita lakukan. Contoh tadi ya, saya sampaikan COOH ini kan sangat reaktif ya. Dan mungkin ini bakal dikenali tuh kalau untuk protease kan ada yang eh, apa namanya dia memotong dari ujung C terminal gitu kan, ada yang memotong dari N terminal. Kalau kita ubah misalkan COOH ini melalui proses esterifikasi asalnya COOH menjadi COOR gitu ya. Nah, R-nya bebas apapun ya. Lipidasi ya, misalkan R-nya lipid gitu ya. Nah, di sini. Amidasi seperti yang tadi disampaikan CONH2 atau glikosilasi ya, kita tambahkan gula ya. Ini dapat kita lakukan ya, membuat protese nggak kenal ya. Kemudian juga ya ini backbone CONH2 mungkin beberapa protease kenal dengan ikatan CONH. Kita bisa ubah nih menjadi COO misalkan ester di sini ya. Nah, ini nama kelompok senyawanya ada depsipeptida namanya ya. Atau kita masukkan COSH ya, COS ya, tiol jadi endotiopeptide atau AZA juga bisa atau gugus yang lain ya. Bahkan beberapa ini mengubah karbonil ini menjadi CH2 ya, yang kita sebut sebagai peptidomimetik ya. Jadi seperti peptida tapi bukan gitu. Ya semuanya juga peptidomimetik ya. Ketika kita ubah-ubah. Tapi intinya untuk apa? Untuk memodifikasi struktur itu menjadi lebih tahan ya terhadap protease. Ya, contoh rantai sampingnya, misal ya, kalau kita tadi kita lihat ada beberapa rantai samping yang cukup reaktif ya. Misalkan ada serin dengan OH, OH-nya kita alkilasi, boleh. Atau OH-nya kita ganti dengan halogen, kita arilasi, kita hidroksilasi.
ya kalau ada yang bisa dihidroksilasi. Nah, ini bisa kita lakukan juga ya. Kemudian bisa juga tadi ya mengubah dengan asam amino unnatural ya. Contoh yang alami itu L, kita ubah menjadi D. Ya, kita bisa lakukan juga. Kemudian juga ujung N-nya biar nggak ada pemotongan dari si N terminal misalkan ya. Kita bisa asilasi dengan ya asetil misalkan ya, NCOCH3 ya, asetilasi gitu ya, asilasi apapun lah, tidak harus CH3CO karbonil gitu ya, tapi yang lainnya bisa apa glikosilasi atau lipidasi ya, misalkan pakai asam lemak ya, RCOOH kan. Nah, ini udah ditutup nih N terminalnya sehingga nanti nggak dikenali lagi oleh si protease tadi. Ya. Ya, itu mungkin ya beberapa hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa apa namanya membuat struktur peptida ini menjadi eh, lebih stabil ya, dan tadi lebih tahan terhadap degradasi proteolitik secara in vivo. Ya, saya sekarang masuk ke sintesis peptida. Ya, peptida tadi salah satu kenapa dia menarik sebagai AMP, sebagai obat, karena dikatakan mudah disintesis dan mudah dimodifikasi jadinya. Dengan modifikasi yang seperti ini, ya. Jadi mudah aja, kita tinggal sintesis aja residu yang unnatural, udah masukkan, udah jadi unnatural lagi peptidanya gitu ya, tidak alami lagi. Ya, nah itu membuat mungkin kelompok kami di Unpad juga tertarik ya untuk melakukan sintesis peptida secara kimia. Ya, karena sintesis peptida bisa juga secara biologi ya. Misal kalau hanya peptida linier, eh, ya kita bisa tinggal order plasmid DNA, kita masukkan ke E. coli, suruh E. coli memproduksi begitu kan, bisa saja, ya itu dilakukan. Tapi kebetulan kelompok kami ambilnya yang sintesis kimia, ya. Nah, tadi dikatakan kita biasanya dalam mensintesis peptida itu hanya menghubungkan COH ini dengan NH2, ya, membentuk CONH. Nah, ketika mau mereaksikan ini, aspek yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus menutupi yang nggak bereaksi ya. Jadi unsur proteksi itu menjadi penting. NH2 di sini yang nggak bereaksi kita proteksi. COOH di sini yang nggak bereaksi kita proteksi begitu ya. Sehingga kita aman ya, tinggal mereaksikan NH2 ini dengan COOH. Jadi itu unsur pertama, proteksi. Yang kedua adalah aktivasi ya. Ketika kita akan mereaksikan COH dan NH2, pasti kita butuh ya, kalau reaksi organik itu mau sisi bond atau interkonversi gugus fungsi butuh yang positif dan butuh yang negatif begitu ya muatannya. COH sebagai yang positif, NH2 yang negatif. Kita nggak usah ragukan NH2 sebagai nukleofil. Dia adalah nukleofil yang baik. Tapi kita agak takut nih dengan COH. Kita sudah belajar asam karboksilat ya. Asam karboksilat ini nggak reaktif. Dia hanya aktifnya sebagai asam gitu ya. Nah, ini pun riskan ya. Kalau kita reaksikan ini bisa asam basa juga nih. Ya. Nah, dan dia nggak reaktif karbonilnya. Ya, makanya kalau kita lihat nanti saya ada bentar ya. Nanti aja deh. Ya, sehingga apa namanya? Ini harus diaktifasi. Jadi ini adalah faktor yang kedua yang harus dipikirkan ketika kita ingin mereaksikan eh, gugus karboksilat ini dengan gugus amin ini, ya membentuk CONH. Proteksi pada yang nggak bereaksi dan kita harus aktifasi COOH, gitu ya. Itu yang dapat kita lakukan. Tentu saja proteksi membuat selektif ya. Kita mau COOH-nya yang mana? Mau yang ini atau yang ini gitu ya. NH2-nya mau yang mana gitu kan. Maka selektivitas itu menjadi penting ketika yang nggak bereaksi kita tutupi gitu ya dengan proteksi. Kemudian aktivasi tadi seperti yang sampaikan. Nah, bagaimana cara eh, mengaktifasi kita akan belajar nanti ya di bab kopling eh, di slide berikutnya. Proteksi, kita akan lihat dulu. Proteksi tadi sebagai yang utama ya. Jadi kita misal punya asam amino ya. Nah, kembali lagi ya, asam amino itu kan C alfa yang mengikat rantai samping, dia mengikat NH2 dan COH begitu kan. Kalau kita mau mereaksikan COH yang ini, maka NH di sini harus dilindungi. Ya, kita lindungi dengan gugus pelindung kita sebutnya, protecting group ya.
Nah, biasanya gugus NH banyak sebetulnya proteksinya. Yang populer adalah gugus Bok, tersier butiloxikarbonil ya. Ini tersier butiloxikarbonil itu Bok ya. Ada juga Z, ada CBZ gitu ya, banyak pokoknya. Dan ada juga EPMOK ya. EPMOK agak besar. Nah, ini ada gugus florenil gitu ya, sama oksi juga dan karbonil, agak mirip-mirip ya gugus pelindungnya. Nah, jadi dialah yang nanti biasanya digunakan untuk pelindung dari gugus amonia ya, NH. NH ini dilindungi. Nah, kemudian kalau juga mau mereaksikan COOH dan di rantai samping itu punya gugus reaktif, contoh ada OH pada serin, ada NH2 pada lisin misalkan, maka harus dilindungi juga ya. Nanti kita akan lihat gugus pelindung untuk rantai samping di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk COOH. Bagaimana dengan NH2? Jadi ketika kita mau reaksikan COOH, maka asam amino berikutnya pasti harus menyediakan NH2. Sehingga COOH-nya harus dilindungi. Dan tadi kembali lagi ya, rantai samping kalau ada yang reaktif harus dilindungi juga. Nah, yang biasa digunakan untuk melindungi karboksilat biasanya ester ya, bisa metil ester, bisa ini ya benzil ester juga gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk melindungi gugus karboksilat. Dan masih banyak lagi ya. Mungkin kalau pernah lihat buku Protecting Group warna biru itu ya, itu banyak pilihannya. Silakan saja dipilih asal ada reagennya dan jangan lupa jangan hanya bisa memasukkan tapi harus juga bisa melepaskan ya. Gugus pelindung itu harus mudah dilepaskan juga di akhir. Nah, kemudian juga bagaimana dengan rantai samping? Ya, rantai samping pun sama ya. Jadi eh misal yang ada gugus reaktif itu kalau ada OH ya pada serin, pada treonin, pada tirosin, ada NH pada lisin ya, pada arginin tadi dikatakan, histidin juga, kemudian ada SH pada sistein, ada COH pada asam aspartat, pada asam glutamat gitu ya. Nah, ini wajib dilindungi juga ya. Karena kalau enggak dia bisa berpotensi bereaksi juga ya. Dan ini harus dipilih secara hati-hati agar kompatibel dalam proses sintesis. Karena kan biasanya peptida itu sintesisnya berpanjang gitu ya tahapannya sampai kita dapatkan sequence yang kita inginkan. Jadi selama proses sintesis dia harus tetap eksis ya, artinya cukup stabil ya selama proses elongasi peptida tadi gitu. Ya, ini harus dapat dipilih secara hati-hati ya. Ini ada contoh saja, sebetulnya banyak. Contoh serin, ya ini serin ya, ini rantai samping serin itu dia mengandung CH2OH ya. OH-nya reaktif, sehingga dia biasanya dilindungi bisa dengan tersier butil ya. Dan tadi kalau kita bisa memasukkan gugus pelindung, dia harus mudah juga dilepaskan ya. Biasanya dia labil terhadap asam, TFA misalkan ya. Kemudian sistein juga demikian, hampir mirip dengan serin, cuma dia tiol bukan OH. Dia juga dilindungi oleh tersier butil ya. Kemudian ada asam glutamat ya, COO ini tersier butil ester ya. Kemudian lisin NH ini rantai reaktif pada rantai samping ya, dilindungi dalam BOK ya tadi ya, tersier butiloxikarbonil. Ah, ini bisa digunakan juga dan masih banyak lagi. Ya, itu sesuai pilihan. Kalau tertarik juga tinggal bisa pilih ya di katalog yang menjual asam amino itu sudah ada. Kalau nggak mau repot-repot melakukan proteksi sudah ada. Ya, cuma sedikit lebih mahal, tapi kalau masih affordable masih bisa kita langsung beli ya. Setidaknya meringankan waktu reaksi lebih cepat lah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya proteksi sudah. Nah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu aktivasi gugus karboksilat. Nah, dalam hal ini seperti yang dikatakan COOH itu tidak aktif, ya. Kita sudah tahu kenapa nggak aktif ya. Salah satunya kalau kita reaksikan, nanti dia harus melepaskan OH- yang merupakan basa kuat, ya. Kita sudah tahu basa kuat itu adalah living group yang buruk, ya. Living group yang buruk sehingga ya reaksi ini menjadi nggak bagus. Nah, sehingga kita ubah dulu menjadi sesuatu yang dia biasanya konsepnya kita ubah dia menjadi bisa ester atau apa, tapi living groupnya lebih baik, ya stabil, bisa berupa molekul netral atau molekul yang ada stabilisasi konjugasi elektron di dalamnya. Biasanya dia merupakan living group yang baik, ya. Nah, kalau OH- tidak ya, karena basa kuat. Nah, nah dalam hal itu intinya mengubah ini.
menjadi ester teraktivasi. Ya, kita sudah belajar sebetulnya di bab derivat asam karboksilat. Ya, ada macam-macam derivat asam karboksilat, ada klorida asam, kita masih ingat ya, ini ada sebagai derivat yang paling reaktif. Kemudian ada anhidrida, ada ester juga. Amida adalah yang paling tidak reaktif. Kita jarang ya, nggak ada bahkan mengaktifasi karboksilat menjadi amida. Ya, jadi nggak stabil juga gitu ya, nggak reaktif gitu. Nah, inilah kelompok inilah yang paling banyak itu sebetulnya satu dua gitu ya. Nah, ini yang paling banyak. Ini sangat reaktif. Yang ke satu terlalu reaktif. Kadang kita harus pilih-pilih juga. Kalau terlalu reaktif biasanya banyak reaksi samping ya. Salah satunya rasemisasi ya dan reaksi yang lainnya. Nah, namun kita juga ya orang-orang itu pintar gitu ya. Jadi jualan ya. Jadi dia mencari tidak harus klorida asam. Dia mencari yang medium lah aktivitasnya. Dia tidak harus direaksikan di -80 atau seperti apa, tapi dibuat agar pengaktifasi itu bisa dilakukan reaksinya dalam room temperatur, ya. Nah, orang banyak membuat gitu ya. Eh, apa namanya coupling agent istilahnya, agen pengkopling untuk reaksi peptida, ya. Reagen coupling ini banyak sekali, ratusan, entah sekarang apakah udah mencapai ribuan gitu ya. Dan kita tinggal pilih mau kelompok yang mana. Biasanya yang semakin keren semakin mahal harganya. Ya. Nah, namun yang populer di awal itu adalah kelompok karbodiimida. Tapi saya masih pakai juga ya. Contoh saya masih pakai di IC, di sisi masih pakai gitu ya. Saya belum pernah pakai saya tiga ini udah pernah pakai. Tapi misalnya yang di sini saya belum pernah pakai juga gitu ya. Nah, ini base-nya adalah apa? Karbodiimida. Karbodiimida ini ya, C N double bond N double bond. Tinggal R-nya macam-macamin aja ya. Yang jualan itu begitu. Dicoba pastinya ada eksperimen juga ya. Ada yang pakai apa ya di sikloheksil gitu ya, makanya di sisi namanya. Ada isopropil menjadi diisopropil karbodiimida. Ada EDC juga, ada CIC apa ya, CIC ya, sikloheksil, isopropil, karbodiimida. Ini dicoba-coba aja mana yang paling efektif ya. Nah, orang jualan aja gitu ya. Tapi biasanya ada eh, apa namanya? Jurnal-jurnalnya ya, hasil risetnya sebelum mereka jualan biasanya ya. Jadi menunjukkan efektivitas yang baik dan sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya. Biasanya dia setelah diubah ya menjadi intermediate istilahnya ketika kita reaksikan, dia biasanya menjadi terlalu reaktif dan biasanya ada unsur yang menekan reaktivitas. Ya, biasanya kita tambahkan aditif. Ya, sini ada HOBT. Ini HOBT juga misalkan strukturnya HOBT seperti ini, nambah nitro di sini, nambah CF3 di sini, dan seterusnya. Ya, sampai ini menjadi beragam juga. Ya, nah, secara mekanisme contohnya ini adalah di IC, di isopropil ya, karbodiimida. Kita reaksikan dengan ini anggap aja COOH dari asam amino ya, tapi ini sebetulnya ion karboksilat. Biasanya H-nya kita tambahkan basa dulu ya, COH-nya kita reaksikan dengan basa jadi COO-min kan, H-nya diambil oleh basa. Nah, negatif ini menjadi punya abilitas untuk menyerang karbon positif pada karbodiimida sehingga terbentuk O-asil isourea ya. Biasanya oasil isorea itu eh, sangat reaktif dan bisa melakukan reaksi intramolekular yang tidak diinginkan. Biasanya ditambahkan HOBT yang cepat-cepat menekan proses tersebut gitu ya, sehingga membentuk suatu ester yang aktifnya ini RCOOBT ya. Sehingga ini menjadi ester aktifnya ya. Dan pada akhirnya dia cukup baik untuk bisa direaksikan dengan asam amino NH2-nya ya, karena kan kita mereaksikan COH dengan asam amino. Yang kedua, hingga terbentuk ikatan CONH. Begitu ya. Dan ini ada byproduct yang dihasilkan. Nah, tadi ya yang kenapa tambah AOBT itu untuk menekan proses membentuk N-asil urea yang tidak reaktif ya. Oke, nah selain itu yang populer kedua dan saya juga termasuk pengguna juga, nih ada uranium ya, strukturnya seperti ini. Garam tapi ini semuanya garam. Ini dari HOBT yang tadi kalau dilihat struktur HOBT yang ini ya, tapi dia dibuat garam gitu ya, dieksplorasi biar dia lebih mudah larut, lebih mudah dalam reaksi ya.
Ada berbasis uranium, ada berbasis aminium, ada fosfonium, ada karbonium. Dan ini macam-macam. Uranium itu banyak, ada H2, ada HBTU, dan masih banyak lagi ya. Fosfonium juga demikian, dan seterusnya. Ya, dengan mekanisme yang kurang lebih sama dengan sebelumnya. Intinya mengubah COH itu menjadi ester aktif. Nah, ini ya contohnya dengan HBTU kelompok uranium. Nah, ini basa nih, basa dipea. Dipea itu singkatan diisopropil etil amin ya. Amin-amin nama kan kebanyakan sebagai basa, betul ya? Nah, ini dia ngambil dulu asam dari asam karboksilat, asam amino, ini asam amino ya. N-nya ada, C alfanya ada, ini COO. Jadi COO-min nih. Nah, COO-min ini menjadi lebih nukleofilik begitu, sehingga mudah bereaksi nih ke C positif pada reagen kopling. Ya, hingga terbentuk intermediate seperti ini, yang kemudian ditambahkan aditif biasanya, ya, hingga menghasilkan inilah struktur yang diharapkan asam amino itu teraktivasi dengan baik dan siap bereaksi dengan gugus amino. C di sini sangat positif ya karena kalau direaksikan dia menghasilkan living group yang baik gitu. Ya, ya mungkin itu beberapa konsep reaksinya. Jadi sebetulnya eh, reaksinya itu saja yang utama, aktivasi, proteksi dan juga aktivasi dari gugus karboksilat hingga bisa membentuk ikatan CONH2. Ya. Nah, nah itu barangkali dalam sintesisnya ya. Nah, berikutnya adalah metode ya. Metode sintesis peptida itu eh, ya ada sih sebetulnya yang populer saat ini ya, yang namanya fase padat. Walaupun kalau ditanya metode mah pas larutan mah udah dari dulu ya, entah tahun berapa ada mulai sintesis gitu kan. Sintesisnya organik. Nah, dalam hal ini eh, terbayang kalau di dalam fase larutan kita ingin membuat peptida rantai panjang akan banyak sekali tahapan yang harus dilakukan. Proteksi, aktivasi, kopling, kemudian dan seterusnya ya sampai pada akhirnya kita mendapatkan sequence yang diinginkan. Dan itu menjadi banyak pekerjaannya, tedious istilahnya gitu ya. Nah, nah dalam hal ini ya kita sudah tahu itulah gambarannya dan setiap step itu harus ada pemisahan ya. Masuk proteksi, dipisahkan dulu baru masuk tahap berikutnya deproteksi, kita pisahkan lagi dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana metode pasca padat ini mengatasi banyaknya tahapan dari reaksi konvensional ya. Jadi secara umum ya reaksi bisa dalam larutan itu yang konvensional, ada juga dalam fase padat ya. Nah, biasanya sintesis peptida berukuran kecil hingga sedang biasanya bagus dalam fase padat, tapi kalau besar biasanya kita gunakan konvergen. Jadi dibuat fragmen-fragmen kecil lalu kita gabungkan dalam fase larutan gitu ya. Sehingga eh, tergabung membentuk peptida rantai panjang gitu. Ya. Nah, jadi saya mungkin akan menyampaikan dulu apa itu sintesis peptida fasa padat ya. Ini adalah ya metode yang mungkin di atas 90% orang kalau sintesis peptida udah pakai ini gitu. Nah, ini dikembangkan oleh pemenang Nobel Prize memang ya. Jadi Robert Bruce Merrifield dapat Nobelnya tahun 84, tapi dia mulai mengembangkan di tahun 60-an ya dan metodenya dipakai sampai saat ini. Ya, dan metode pasca padat ini bukan berarti metodenya adalah metode padat-padat ya, tapi metode heterogen ya. Kita hanya menggunakan pasca padat sebagai pendukung dalam ya solid support, tapi reagen yang ditambahkan tetap dalam fase larutan, begitu ya. Jadi kita melekatkan asam amino itu pada pendukung padat. Ya, saya akan coba jelaskan. Nah, di sini ini sebagai padat apa resin ya pendukung padatnya dia biasanya berupa eh, polistiren dengan cross linker di dalamnya. Nah ini ada linker. Linker itu biasanya kan kita sudah tahu polistiren sangat hidrofobik ya. Bagaimana kita bisa mengikatkan ke resin kalau tidak ada linker ya linkernya reaktif lah ya. Yang mana kita bisa mengikatkan ini anggap saja asam amino pertama ya. Kita ikatkan biasanya reaksinya adalah dari C terminal ya. Karena yang diikatkan adalah
biasanya C. C dari asam amino, COOH-nya. Ya, misalkan kita ikatkan dia membentuk ester. Ya, ya dengan reaksi apapun di sini. Ya, bisa kalau reaksinya ada substitusi nukleofilik, ada tinggal tambah basa langsung masuk gitu ya. Ada yang harus pakai coupling agent kalau di sininya NH2 misalkan. Ya, ini sangat beragam reaksinya. Tapi intinya asam amino pertama ini bisa diikatkan ke sini. Ya. Nah, dalam hal ini selama proses sintesis ini harus cukup stabil. Jangan cukup stabil, harus stabil aja selama proses sintesis. Tapi di akhir sintesis harus bisa diputuskan. Gitu ya konsepnya. Nah, selama proses sintesis, asam amino itu ada di dalam fase padat. Sedangkan reagen yang ditambahkan itu fase larutan. Sehingga dapat dibayangkan dengan mudahan ya, eh, setiap habis reaksi, ekses reagen itu tinggal dibuang saja. Nih contohnya, ini kelihatan mudah-mudahan ada bulir-bulir itu resin. Tempat asam amino pertama itu terikat di sini, ya. Sedangkan yang cairan yaitu pelarut, reagen yang ditambahkan. Nah, kalau udah beres, kita anggap ini sudah terikat, kita tinggal buang saja, ya. Sisa reaktannya kita cuci lagi resinnya, ya, dicuci seperti ini, begitu ya, dibuang sampai kering ya di sini. Nah, sehingga ini akan membuat setiap step itu nggak usah pemurnian pakai kolom, ya, karena produk kitanya ada di fase padat, begitu, ya. Sudah kita, ya kita anggap seperti itu kalau reaksinya berjalan dengan baik gitu ya. Ya. Nah, kemudian setelah beres, ini kan seolah-olah lingkar ini akan menjadi protecting group sampai akhir begitu ya. Dan kita ketika nambahkan asam amino pertama ini, kalau rantai sampingnya ada yang gugus reaktif harus dilindungi tetap ya. Dan ini N-nya harus dalam keadaan terproteksi juga ya, tapi sementara gitu. Karena kita saat pertama itu ingin mengikatkan COOH ya. Sudah terikat, dicuci seperti ini gitu ya. Kita tinggal lepaskan yang gugus pelindung pada N-nya biar jadi NH2 bebas ya. Nah, dalam hal ini tentu saja ini membuat dia siap bereaksi. Tapi gugus pelindung di sini harus tetap ada. Ya. Nah, kemudian NH2 ini ya kita reaksikan dengan asam amino yang kedua yang kita akan tambahkan lagi. Ya. Ininya tadi jangan lupa diaktifasi betul dengan reagen coupling. Ya, pilih aja mau di sisi mau apa gitu ya. Eh, ini jadi ester aktif nanti baru bisa bereaksi dengan NH2 membentuk ikatan CONH. Begitu seterusnya. Ya, kita lepaskan lagi gugus ini ya. Kita tambahkan lagi asam amino ketiga hingga kita dapatkan sequence yang kita inginkan. Ya. Kalau sudah dapat, kita tinggal lepaskan. Ya. Pelepasannya bagusnya kita bisa lakukan global deproteksi ya. Dalam arti kita melepaskan eh, peptida kita dari linker, dari resin dan sekaligus melepaskan gugus pelindung. Ya itu pilihan yang baik ya, harus ada strategi ortogonal yang baik di situ. Ya, biasanya ya sudah sintesisnya akan menjadi lebih mudah, lebih singkat. Namun kadang pemurniannya yang nggak mudah ya. Apalagi peptida agak susah kalau nggak jarang pakai kolom ya. Biasanya pakai HPLC gitu ya. Jadi ini eh, perlu ya ada HPLC gitu untuk bisa memisahkan. Nah, dalam hal ini itu yang kita dapatkan. Misal ini adalah peptida linear ya dengan ujung COOH nantinya ya seperti di sini ujung COOH dan ujung NH2. Ya, kita bisa lakukan siklisasi ya. Mengingat tadi dikatakan siklisasi itu cukup penting ya untuk bisa membuat apa namanya struktur peptida itu lebih stabil ya. Sehingga COH dan NH2 ini membentuk ikatan CONH2. Jadi peptida siklik itu bisa dilakukan reaksinya tetap sama ya. Aktivasi COH direaksikan dengan NH2. Atau juga tidak harus head to tail. Ini kan biasanya headnya, ini tailnya. Bisa juga rantai samping ke rantai samping itu juga bisa dilakukan ya. Ya, mungkin ini ada sedikit contoh saja karena kita waktunya sebentar lagi ya. Ini ada PLAI eh, apa namanya siklik peptida yang dulu pernah kami sintesis. Ini adalah
eh, tetrapeptida siklik yang pertama kali di sintesis diisolasi ya dari hari Pseudomonas sp yang diperoleh dari spons laut ya di sini. Saat itu tidak ada laporan aktivitas biologi, namun berhasil disintesis tahun 2011 oleh Dahlia Gautam. Saat itu ya siklisasinya cukup lama, 7 hari, dan ada potensi sebagai antimikrobial. Ya, kemudian kita agak tertarik untuk, oh ya, ini reaksinya adalah dalam fase larutan semuanya. Ya, sedangkan saat itu kami tertarik untuk melakukan reaksi kombinasi. Ya, kita coba eh, sintesis peptida liniernya dalam fase padat seperti yang tadi disampaikan, lalu siklisasinya dalam fase larutan. Jadi saat awal kita dapat senyawa ini kita lakukan retrosintesis, mungkin sudah belajar ya. Retrosintesis itu kalau kita punya target molekul, kita lakukan pemotongan target sehingga menghasilkan molekul-molekul yang lebih kecil begitu ya, sehingga ketahuan kita bisa mulai reaksi itu dari mana gitu. Nah, waktu itu kita memilih pemotongan di ikatan amida CONH, N sebagai N terminal dan C sebagai karbon terminal di sini pada isoleusin, prolin sebagai N terminal. Ya, sehingga diperoleh ini urutannya isoleusin, alanin, leusin, prolin begitu ya. Lalu kita sintesis dalam fase padat tadi hingga diperoleh ini sebelum kita siklisasi dalam fase larutan. Saat itu pemilihan ini ya berdasarkan Wu et al sebetulnya. Dikatakan N-terminal pada berupa prolin itu bisa meningkatkan aktivitas siklisasi di akhir karena prolin sebagai beta inducer jadi strukturnya bisa membelok gitu ya sehingga mendekatkan ujung C terminal ini ke N sehingga menjadi mudah disiklisasi begitu. Nah, saat itu ya sudah kita sintesis sesuai urutan yang ada di sini. Kita masukkan isoleusin dulu gitu ya. Dengan reagen yang ada di sini, kita saat itu gunakan asam aminonya dengan gugus pelindung EPMOK ya pada N-nya. Kita masukkan, kita lepas dengan basa piperidin EPMOK-nya, lalu kita kopling nih kita pakai hatu antara isoleusin di sini dengan alanin ya, alanin. Nah, dan seterusnya hingga kita peroleh eh, tetrapeptida yang diinginkan. Setelah itu kita lepas ya, ya. Biasanya ini labilnya terhadap asam TFA. Kita biasanya kalau rantai sampingnya apa non polar seperti ini tidak ada protecting group, kita biasanya hanya low concentration dari TFA saja yang digunakan. Kecuali kalau banyak ya di rantai sampingnya banyak gugus pelindung juga kita bisa mungkin pakai 95% TFA gitu ya dalam BCM. Hingga pada akhirnya dilepaskanlah semuanya ya peptida ini dari resin. Lalu pemurnian, kemudian karakterisasi. Lalu kita siklisasi dalam fase larutan, ya sama aja kita pakai hatu untuk aktivasi jadi ester aktif sehingga bisa menyiklik ke sini ya, menghasilkan produk seperti ini. Saat itu kita dapatkan reaksi ini cukup baik, membentuk peptida linear itu 84% yield dan siklisasinya 70%. Ya, waktunya juga tidak 7 hari seperti Dahlia Gautam, tapi hanya 1,5 jam. Ya, hingga kami menganggap saat itu sampai sekarang juga kami kalau mau membuat sintesis peptida siklik kita gunakan metode ini ya karena masih bagus. Walaupun kita juga lakukan siklisasi juga ya terhadap analog ya. Salah satunya adalah ketika kita tadi mengganti-ganti residu dari PLAI contohnya ya, lesinnya kita ganti dengan lisin di sini. Kemudian alanin juga ada yang diganti dengan PKFI gitu. Nah, ini em, ternyata betul ya. Kita saat itu sintesis peptida linear dan juga siklik. Linear biasanya ketidakreaktif sebagai anti mikrobanya. Kemudian ketika jadi siklik reaktif dan terbaik itu ketika kita masukkan tadi asam amino kationik ya seperti lisin ya. Nah, dalam hal ini tentu saja ini membuktikan yang tadi dikatakan di awal terkait mekanisme ya, ketika kita memasukkan unsur kationik membuat dia bisa nempel di membran gitu ya, berinteraksi dengan eh, fosfat ya dari fosfolipid yang bermuatan negatif begitu. Ya, kalau kita lihat aktivitasnya sangat baik ya ketika kita menambahkan
lisin di dalamnya. Ya, mungkin ini beberapa upaya kita juga untuk mencari kandidat-kandidat anti mikroba yang kita waktu itu ujikan juga pada bakteri dan juga jamur ya. Baik. Nah, ini eh mungkin saya agak cepat saja. Ini oh, apa namanya? eh Beberapa keuntungan ya dalam sintesis. Jadi kalau dikatakan tadi sintesis fasa padat itu cepat, tapi belum tentu eh dia baik gitu. Mengingat dia reaksinya heterogen seperti yang saya sampaikan, padat dengan cair, ya beda dengan reaksi fasa larutan. Sebetulnya fasa larutan itu udah yang terbaik lah, karena dia fasenya sama ya. Dan satu lagi ya, kalau dalam masa padat karena efektivitas kurang baik, biasanya kita tambahkan salah satu reagen itu berlebih sehingga menjadi hambur ya, cost-nya lebih mahal. Ya, jadi tidak tidak semuanya sempurna juga dalam masa padat. Eh, Keuntungannya hanya cepat saja ya. Nah, kemudian mungkin ini beberapa yang bisa dilakukan juga kalau kita mau sintesis peptida cukup besar. Kita biasanya buat aja fragmen-fragmen ya dalam sintesis fasa padatnya cepat, lalu sudah jadi fragmen kita gabungkan. Ini yang kita sebut sebagai eh, apa metode konvergen. Biasanya banyak digunakan di perusahaan farmasi. Kemudian ini beberapa tantangan, tidak mudah. Tadi disampaikan hanya sedikit saja sintesisnya, tapi tantangannya juga banyak dan yang paling besar itu adalah agregasi. Bagaimana jika ini anggap saja yang hitam di sini itu adalah rantainya, kemudian ada rantai samping, maka dia itu peluang membentuk ikatan hidrogen, membentuk struktur sekunder itu tinggi. Sehingga misal yang B di kanan ini dia membentuk ikatan hidrogen seperti ini, lalu dia membelok sehingga ujung NH2 yang akan kita reaksikan menjadi sulit diakses oleh reagen sehingga reaksi menjadi rumit ya. Belum lagi eh, interaksi antar rantai ya yang mirip seperti beta sheet gitu ya. Oh, ini seperti alpha helix lah gambarannya ya. Nah, ini membuat dia menjadi peptida yang sangat hidrofobik bahkan ya susah larut gitu ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang ya ada beberapa solusinya yang kadang tidak belum banyak terlalu efektif ya. Ini sudah berbagai cara dilakukan juga kalau agregasinya cukup parah agak susah juga. Ya, kemudian juga ada NCL. NCL itu adalah yang tadi barangkali yang bisa membantu menggabungkan dua peptida dengan ramah lingkungan gitu ya. Biasanya dilakukan dalam eh, dalam aqueous pH 7 eh, cukup green chemistry banget gitu. Sehingga ini apa namanya menjadi salah satu metode kalau kita ingin menggabungkan fragmen-fragmen dari peptida. Oke, oke sedikit saja karena waktunya juga udah hampir habis. Ini bagaimana sebetulnya potensi masa depan dari AMP? Tentu saja salah satu karena mekanisme yang unik dari AMP ini, dia dikatakan dapat mengatasi resistensi antibiotik yang sudah ada, kemudian memiliki spektrum luas. Tadi dikatakan karena tidak hanya ke bakteri, gram positif, negatif, tapi bisa juga ke jamur, ke virus, dan yang lainnya. Kemudian dia juga termasuk berguna dalam pengobatan infeksi yang sulit ya, termasuk yang tadi MRSA, multi drug resistant Staphylococcus aureus itu ya. Kemudian juga dia baik sebagai obat topikal nomor satu karena aman. Ini mau struktur seperti apapun juga nggak masalah asal jangan diminum begitu ya. Karena kalau diminum eh, kalau dia tidak ada modifikasi mudah terdegradasi. Tapi kalau obat topikal aman ya. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi pada pasien dengan sistem imun yang lemah dan dia juga berpotensi sebagai antibiotik yang aman ya dengan segala tadi kelebihan yang sudah kita jelaskan. Ya, mungkin sedikit kesimpulan saja bahwa antibiotika berbasis peptida ini cukup menawarkan harapan baru ya dalam mengatasi krisis resistensi antibiotik global ya dengan mekanisme kerja yang unik dan spektrum aktivitas yang luas. Bisa menjadi solusi untuk mengobati infeksi bakteri yang sulit diobati. Kemudian juga ya jadi ini membuka jalan pastinya dalam penemuan obat baru yang lebih efektif dan aman ya. Jadi eh, keamanannya tadi sudah dibahas dan ya tentu saja riset dan pengembangan ini
harus terus dilakukan untuk mewujudkan potensi besar dan menjawab tantangan kesehatan global. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Pak Hanhan. Mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan dari mahasiswa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Prof. Rani yang telah menjelaskan apa namanya topik yang memang sedang dikerjakan di grup risetnya tentang sintesis siklopeptida ya untuk antibiotik. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa yang akan bertanya, silakan boleh secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat, silakan. Nah, di sini sebetulnya sudah ada satu pertanyaan dari Bu Irma. Eh, Manakah yang lebih efektif untuk antibiotik? Apakah struktur linear atau siklik? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Iya, sebetulnya kalau dilihat secara tadi global tentang obat, peptida yang masih 6% itu masih dikuasai oleh yang linear. Kenapa linear? Karena linear lebih mudah sintesisnya dibandingkan yang siklik. Namun kalau linearnya itu dengan catatan ada modifikasi sehingga dia bisa lebih eh, tahan terhadap resistensi, terutama kalau mau menjadikan obat itu obat yang bisa diminum begitu. Kecuali obat topikal tidak ada masalah. Nah, ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan struktur linear yang tanpa modifikasi, struktur siklik itu lebih lebih potensial. Pertama, dia siklik dan tidak dikenali. Dia tidak punya ujung C terminal, tidak punya ujung N terminal sehingga protease yang biasanya juga melakukan apa pemutusan itu ya bisa di ujung C, N dan lainnya itu menjadi tidak bisa dilakukan begitu. Sehingga otomatis dia lebih tahan terhadap protease. Kemudian yang kedua, aspeknya adalah konformasi. Eh, Konformasi peptida linear itu lebih fleksibel ya, sehingga dia agak disebutkan ya dia menjadi tidak s- spesifik, selektif gitu ya terhadap reseptor ataupun apapun ya yang kalau dia bekerja gitu. Sedangkan struktur dia sebagai siklik itu Bu apa namanya konformasinya agak rigid gitu, tidak terlalu fleksibel. Justru dia menjadi lebih spesifik pekerjaannya. Itu sih sebetulnya dua aspek Bu Irma yang eh, biasanya disebutkan sebagai keunggulan dari peptida siklik. Mudah-mudahan menjawab Bu. Iya. Telepon Bu Nani. Mungkin mungkin boleh satu lagi ya Pak Anhan. Boleh, Boleh. silakan, Bu. Silakan. Punten. Ini biar menginspirasi yang lain untuk bertanya ya nih. Iya Bu. Punten. Ibu itu kan dicobanya kepada gram negatif aja atau bagaimana Bu? Atau gram Iya, positif atau iya. dua-duanya atau gimana? Iya, saya biasanya lengkap saja, Bu. Lengkap ya. Ya, ya, ada gram positif, gram negatif. Karena AMP itu dikatakan spektrum luas, tidak hanya Ya. bakteri, bahkan ke jamur juga. Saya coba juga ke jamur. Kemarin Ya. sih ada mahasiswa S3 juga, bahkan ke anti malaria sebetulnya. Oh iya Bisa iya iya. juga aktif, betul. Iya iya Lebih iya. bagus kemarin dibandingkan standarnya kalau tidak salah. Jadi memang AMP itu ya Berpotensi ya. peptida, ya betul sangat berpotensi. Begitu Bu Irma. Iya Kalau iya Ibu Pak. punya banyak strain bakteri jamur, dicobakan saja Iya. begitu Betul. untuk melihat potensinya. Iya iya. Maaf Ya, itu terus jadi berlanjut terus ya. Maaf ya. nah, Itu berat molekulnya itu berapa Bu ya? ya. Nah, kalau dikatakan berat molekul beragam ya. Ada Iya. Tapi berarti seperti, mungkin kurang dari 500 ya. nah itu peptida itu memang unik Bu ya. Tidak bisa kita Iya. kadang mengikuti apa aturan Lipinski rule. Lipinski, iya betul, iya. Betul, betul. Tapi tidak apa-apa. Tapi dengan segala Iya, kelebihan iya, yang iya. dia miliki, gitu, dia tetap bisa digunakan sebagai obat potensial. Jadi Berarti beda ini sendiri gitu kalau betul. peptida itu, betul. Tapi misalkan kalau ada peptida, Lipinskinya lebih masuk Mm-mm. juga, itu lebih baik, Bu. Berarti yang di bawah 500 itu. Tapi Lebih paling baik ya. itu tetrapeptida lah paling banyak, Iya, 5 residu lah, 5 residu ke bawah. iya, iya Baru bisa betul. di 500 gitu. Begitu, Bu Irma. Berarti yang kekecualian Lipinski yang menguntungkan.
Betul, betul. Betul, betul ya. Biasanya apa-apa teh harus ngikutin Lipinski ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mangga Bu Rani atur Iya, nuhun. Mangga sami-sami Bu Bahanan. Irma. Ya. Silahkan, mangga atur nuhun. Atur nuhun. Baik, terima kasih Silahkan. Bu Irma atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya Bu Rani ini masih ada pertanyaan dari mahasiswa Erleni Selviani angkatan Oh ya, 2023. oh iya. Apakah dalam gugus proteksi pada sintesis peptida ada gugus yang paling efektif untuk memproteksi satu gugus? Karena seperti yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa gugus yang harus dilindungi. Kemudian faktor apa saja yang menentukan keefektifan tersebut? Mungkin bisa Ya, ditanggapi, Bu. Silakan. ya, bisa. Ya, terima kasih Erlina atas pertanyaannya sangat menarik. Ya, eh, jadi penting. Kalau kita ingin memilih gugus pelindung itu ada istilahnya strategi ortogonal gitu ya. Pak Nan, saya izin share lagi ya, Boleh, silakan, Bu. mungkin biar lebih ini. Ya. Nah, contoh saya tidak tunjukkan atau yang ini saja. Nah, ini saja. Ya, jadi ketika misalkan Erlina mau memilih gugus pelindung pada rantai samping, pun demikian juga yang gugus amino di sini yang akan dilindungi, kita harus melihat reaksinya akan seperti apa. Contoh saja, ketika kita pertama mengikatkan ke linker, ini harus kita pastikan ketika dia terikat, asam amino ini kan akan mengalami elongasi begitu ya, Erlina ya. Dia harus sangat stabil selama proses sintesis, ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Karena linker ini seolah-olah juga sebagai proteksi juga sih pada C terminal gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat ke sini. Selama proses elongasi, gugus pelindung pada rantai samping ini juga nggak tetap diam. Yang terus kita nanti akan deproteksi itu adalah gugus pelindung pada N. Biar jadi NH2, pada akhirnya dia bisa bereaksi gitu ya dengan COH yang asam amino yang kedua. Nah, artinya ketika kita memilih eh, gugus pelindung pada rantai samping, dia harus cukup stabil. Contoh ya, kasus yang sering kita pakai, COH ini biasanya kita pastikan misal labil terhadap asam. Maka dia juga labilnya terhadap asam karena dua ini nanti akan dilepas di akhir. Tapi kita harus pastikan selama proses sintesis itu nggak pakai asam. Berarti gugus pelindung aminonya ini kita bisa pakai untuk dilindungi dengan basa. Yang labil terhadap basa. Nah, misal EPMOK ya. EPMOK itu yang tadi saya tuliskan di sini nih. EPMOK nih ya. Gugus EPMOK. Sinilah gugus pelindung. Maaf ya. Nah ini. Nah, kita lindungi dia dengan EPMOK ya. Karena dia yang akan terus-terusan kita buka kan, buka lagi biar jadi NH2 dia bereaksi berikutnya. Nah, si rantai samping ini dia harus stabil dalam basa. Karena kan dia labil di sini, labil tuh dia mudah lepas ya, mudah dilepaskan oleh basa. Nah, dia harus stabil dalam basa gitu ya. Jadi ini strateginya seperti itu. Barangkali Erlina kita istilahnya sih ortogonal strategi gitu ya, strategi ortogonal. Jadi kita lihat proses sintesisnya akan seperti apa, maka kita harus pilih gugus pelindung yang sesuai. Begitu, Erlina mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, bagaimana Erleni? Erlani ya, maaf. Iya, Erleni namanya. Mohon maaf. Ada tanggapan pertanyaan susulan, silakan. Oke, sudah terjawab ya. Ya, Baik, ini ada titipan pertanyaan, Bu, dari Bu Elsa. iya, enggak Bu Elsa. Ya, Bu Elsa ini tertarik sekali dengan presentasinya Bu Rani, tapi belum bisa menyalakan mic dan kamera sepertinya. Iya, Ya, ini terkait pemisahan, Bu. Apa challenge-nya seperti apa ya dalam pemisahan peptida ini? Terutama mungkin tadi ya kalau ada perbedaan konfigurasi D dan L gitu ya. Kalau iya, misalnya ada gitu. Selanjutnya terkait slide juga katanya apakah bisa dibagikan gitu atau tidak gitu ya. Mungkin bisa. boleh direspon dulu Bu, silakan. Ya, terima kasih Ibu Elsa atas pertanyaannya. Ya, tadi saya sedikit menyampaikan bahwa
ini sintesis menjadi dengan lebih cepat ya dengan kita menggunakan eh sintesis fase padat ya. Kita bisa eh, skip gitu ya beberapa tahap pemurnian. Karena pemurnian itu biasanya di akhir saja di sini. Namun kita juga lupa ini adalah reaksinya adalah reaksi heterogen yang tidak seefektif reaksi homogen. Ya, reaksi belum tentu berhasil ya. Ada delesi, ada kegagalan kopling, ada apapun di situ. Mungkin rasemisasi yang nanti berhubungan dengan pertanyaan kedua. Nah, sehingga yang menjadi menyulitkan adalah ketika ternyata eh, byproduct dari senyawa target kita juga peptida yang bisa jadi RF-nya itu dekat. Ya, dekat gitu ya Bu ya. Sehingga ini menjadi nempel kadang gitu ya di HPLC pun sama gitu kita harus betul-betul atur eh apa eluen yang digunakan gitu sehingga bisa betul-betul memisahkan gitu. Nah, jadi itu yang pertama Bu ya tantangannya. Dan tadi mungkin saya menyampaikan agak susah dengan kolom ya, mengingat ini banyak ya atom gugus gitu ya, yang bisa berikatan dengan misal apalagi dengan silika mah udah hampir nggak bisa aja ya. Eh, Tapi mungkin dengan kolom ODS bisa jadi bisa gitu. Tapi agak susah ketika tadi yang seperti saya sampaikan eh, byproductnya atau ya reaksi yang apa produk lainnya adalah peptida juga yang mungkin kalau pakai kolom biasa walaupun dengan pasa diam oktadesilsilan gitu pasa terbalik gitu ya dia tetap nggak sulit lah dipisahkan maka harus digunakan high performance jadi harus pakai HPLC gitu ya. Itu ya tantangan bagi kita sih kadang HPLC suka mudah ada kadang rusak kita harus nunggu gitu ya. Itu teknis aja sih sebetulnya gitu. Nah, itu mungkin ya dalam segi tertentu gitu dalam pemurnian peptida ini. Tapi ada saya waktu kemarin sempat mendengarkan kuliah Prof. Teruna dari Kansas University. Saya sampaikan kalau tidak ada HPLC bisa nggak pakai kolom? Jawabannya bisa. Tapi menggunakan kolom silika gel dengan reagen yang kita sebut PAU. PAU itu isinya piridin, eh, acetic acid gitu ya dalam air dan air dalam fase organik biasanya 15% PAU dalam etil asetat atau dalam pelarut organik yang lain itu tetap bisa digunakan yang menurut informasi beliau itu istilahnya peptida kita tidak akan terikat di silanol group ya dari silika gel gitu ya sehingga mungkin itu bisa menjadi alternatif gitu ya selain apa kita gunakan HPS tapi saya belum mencobanya. Sejauh ini masih menggunakan APLC saja gitu. Nah, kemudian kalau D dan L, ya sejauh ini Bu, memang beberapa ya kita sudah tahu secara teori ya. Biasanya peptida yang eh, ada misalkan rasemisasi atau epimerisasi, misalkan awalnya D berubah jadi awalnya L jadi D gitu ya, atau kebalikannya. Itu kan harus pakai kolom kiral. Tapi beberapa pengalaman saya sering juga mendapatkan eh, mereka itu di kolom biasa dengan C18 itu ada perbedaan eh, retention time-nya juga gitu. Jadi masih tetap bisa digunakan walaupun misalkan dia mengalami epimerisasi ya. Kecuali mungkin rastemisasi full ya. Tapi biasanya dalam sintesis peptida hanya epimerisasi saja sih. Jadi eh, nggak nggak full ya. Jadi RF-nya biasanya masih bisa kelihatan sih Bu. Tapi kalau Ibu punya kolom kiral itu lebih baik lagi gitu. Itu lebih baik lagi. Kita pakai C18 sejauh ini masih masih pengalaman mah bisa gitu. Kita kadang mendapatkan dua puncak massa molekulnya sama gitu. Oh ini rasemat. Oh ternyata bisa juga gitu. Dipisahkan dengan itu. Ya. Ya, berarti ini sintesisnya skalanya 100 miligram atau graman Hmm. gitu, Bu? Iya. Sintesis masih skala kecil. Ya. Namun kalau nanti mau dikembangkan itu ya mungkin satu lagi sebelum ke sana Pak Hanan satu lagi mungkin kalau kita mensintesis peptida kita juga bisa kalau size-nya cukup besar kita bisa pakai Cefadec ya. Hmm. Cefadec ya. Jadi berdasarkan size itu juga bisa menjadi tahapan awal sehingga pemisahan berikutnya lebih mudah
Ya itu yang berikutnya. Nah, skala skala sintesis biasanya 100 miligram, 200 miligram. Kita masih bekerja di sana saja. Ya, lumayan Ya. soalnya pemisahannya ya, Bu. Iya, betul sekali, Hmm, Pak Sangat Anhan. polar tadi pelarutnya, Benar, hmm. evaporasinya juga lama ya, gitu. benar sekali. Kebayang sih, Bu. Iya. Oke. Nah, masih ada lagi, Bu, yang akan ditambahkan atau kita Kalau berlanjut ke penanya berikutnya? aku lanjut saja. Sudah ya, sudah terjawab ya yang tadi Ya, Bu Elsa. Mudah-mudahan sudah mudah-mudahan Bu terjawab. Elsa sudah terjawab ya, Bu. Tadi karena tidak bisa mengaktifkan mikrofon, mohon maaf. Ya, Selanjutnya, terima kasih Bu Rani untuk tanggapan dari pertanyaan Bu Elsa. Selanjutnya, ya. mahasiswa atas nama Ihsandi sudah siap bertanya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Hans. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rani atas materi yang sangat menarik banget buat kami di kimia Nah, UNJ. terima kasih. Saya tadi sedikit ada yang saya tanyakan, Ibu mungkin ada dua pertanyaan. Pertama tadi kan ketika kita untuk membuat sintesis antibiotik ini, kita menggunakan isolasi dari bahan alam ya Bu. Nah salah Ya, satunya tadi menggunakan ada bakteri. Tadi saya lihat di PPT yang Ibu jelaskan, ada salah satu bakteri yang digunakan itu seperti E. coli, menggunakan mikrosin J25. Nah pertanyaan saya, ketika kita membuat antibiotiknya menggunakan mikrosin J25 yang berasal dari E. coli ini, atau mungkin dari antibiotik bakteri lain juga, ketika diinjeksikan sebagai antibiotik untuk bakteri itu lagi, apakah si bakteri ini bisa mengenali antibiotiknya sendiri itu, Ibu, sehingga dia menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua, beberapa bakteri kan dia ada yang punya efflux pump ya Bu untuk mengeluarkan eh, antibiotik sebagai resistensinya. Nah, betul. kira-kira untuk antibiotik yang berbasis peptida ini kestabilannya terhadap efflux pump itu bagaimana ya Bu? Ya, Kurang lebihnya itu terima kasih. ya, ini terima kasih Ihsan ya. Pertanyaannya susah. Iya, boleh langsung di respon. Ya, silakan. Ya, Ihsan ya. Tadi yang pertama itu yang mikrosin J ya. Mikrosin J itu sebetulnya ya tadi ya diperoleh dari bakteri juga betul ya, dari E. coli ya, Ihsan ya. Kemudian dia berpotensi sebagai eh, antimikroba ya, antimicrobial peptide itu sebagai AMP gitu. Ya, jadi ya seperti yang barangkali tadi disampaikan di awal, memang dia pun apa namanya, eh, bagaimana senyawa itu dihasilkan juga sebagai apa ya, pertahanan diri ya, sama seperti secondary metabolite lah, dia dihasilkan. Nah, saya belum tahu ya apakah dia dalam mengatasi antibakteri ke sistem yang sama, apakah apa namanya, dia efektif gitu ya. Nah, itu perlu kita lihat ya, mungkin data yang orang sudah lakukan. Tapi senyawa itu memang setelah diisolasi dari senyawa itu bisa digunakan pada sistem yang lain itu ya sebagai antibiotik. Begitu ya, Isan ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait itu ya, salah satu mekanisme resistensi itu adalah dia menginisiasi apa, pompa efflux ya, sehingga apa ya, ya jadi resisten lah ya. Nah, saya tidak apa namanya, eh, tapi saya hanya membaca saja ya. Jadi itu tidak terjadi dikatakan untuk antimikrobial peptide ya. Dengan segala mekanisme yang tadi sudah disampaikan ya. Tapi secara detailnya ya intinya dia tidak sampai ke sana gitu. Dan itu ada tulisan yang dia itu tidak mengalami apa, memicu lah ya, efflux pump yang tadi gitu. Barangkali saya tidak bisa jawab banyak ya, Ihsan ya, terkait yang kedua itu, tapi mekanisme yang berbeda dari AMP lah yang membuat peluang resistensi salah satunya lewat tadi ya, efflux pump tadi tidak terjadi gitu pada AMP. Begitu ya Ihsan ya. Oke. Ada lagi Ihsan atau sudah cukup? Sudah cukup Bapak sangat menjawab. Terima kasih banyak Ibu Rani. Oke. Ya, sama-sama Ihsan. Oh Baik. ya Pak Hanhan, tadi ada yang bertanya materi bisa dibagi, bisa Pak, insya Allah. Oke. Saya nanti sampaikan ke Baik, Pak terima kasih Hanhan atau Ibu. Bu Pera Ya. ya.
Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan yang disampaikan dan sepertinya ini masih ada pertanyaan, hanya saja waktunya sudah eh, sampai di akhir kegiatan. Ibu mungkin nanti kita kumpulkan dan dikirim kalau misalnya ada lagi yang akan menyampaikan gitu ya Bu. Mangga, Mohon maaf. ya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan mahasiswa yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif pada acara hari ini. Namun sebelum kita akhiri kegiatan, eh, mari kita eh, simak apa ya namanya pesan-pesan dari Bu Vera mungkin ya sebelum kita tutup kegiatan ini kepada Ibu Vera dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Hanhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama Prodi Kimia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Rani Maharani yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagi ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga bagi kita semua. Materi yang disampaikan hari ini tentunya memberikan wawasan baru ya eh, kepada mahasiswa, dosen, khususnya dalam bidang kimia organik sintesis. Eh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan riset dan pembelajaran di lingkungan Prodi Kimia UNJ. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Sampai jumpa juga di kegiatan ilmiah berikutnya. Mungkin Pak Hanhan bisa menyampaikan eh, kami ada sertifikat e-sertifikat untuk Bu Rani Maharani. Makasih Bu Vera. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita bisa ketemu offline ya Bu Rani Insya Allah. suatu saat ya. Dengan senang hati. Terima kasih Bu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sampai ketemu di seri guest lecture berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Vera atas Terima kasih Bu Vera. penyampaian sertifikat juga sambutan penutup ya. Selanjutnya kita foto bersama ya Bu Rani dan Bu Vera dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa Ya, semuanya. ya. Mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya. Biasanya kalau foto itu kamera semua aktif nih biasanya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, kita ambil gambar untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Baik, untuk halaman kedua, mohon untuk tetap bergaya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Profesor Rani Maharani PhD yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini dan sangat menginspirasi bagi mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi melakukan penelitian ya. Karena sebetulnya inspirasi penelitian itu banyak gitu. Salah satunya memang dari guest lecture ini, kemudian juga dari alam tadi ya, Ibu Rani disampaikan. Dan kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dan tadi seperti Bu Fer sampaikan, mudah-mudahan bisa ketemu offline ya Bu Rani ya. Insya Allah. Iya, baik. Untuk Amin. itu kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.